البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala, Al-babu tsani wal arba'un babu hifdzil ilm. Bab yang ke-42, bab menghafalkan ilmu. Yang diinginkan oleh Al-Imamul Bukhari rahimahullah di sini adalah yaitu penjelasan tentang pentingnya menghafalkan hadis-hadis dan juga ilmu-ilmu yang lain yang bermanfaat. Karena tanpa hafalan kita seakan-akan tak punya senjata. Belum tentu tatkala ditanya kita ada siap bukunya dan tahu di muka surat berapa dengan cepat. Nah, kalau tak punya hafalan kita akan pening, kita akan mengalami kesusahan yang besar sekali. Demikian pula seorang mujtahid, kalau tanpa hafalan sama sekali hanya mengandalkan buku-buku saja, maka bagaimana dia akan menggabungkan sekian banyak dalil sementara dia tak ingat apa aja dalil yang terkait dengan masalah ini untuk diambil kesimpulan dan seterusnya. Makanya ini menunjukkan pentingnya hafalan. Baik, kita dalam kehidupan sehari-hari pun penting menghafalkan nama-nama orang, nama-nama barang, nama-nama apa saja yang memang diperlukan. Maka menghafal ilmu ini juga sangat urgen, sangat penting sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar tatkala membuka bab ini, penjelasan terhadap bab ini, beliau mengatakan Imam Bukhari hanya mendatangkan hadis Abi Hurairah. Kita lihat tuh muka yaitu nomor 118 hadis Abi Hurairah. Hadis yang ke-119 juga hadis Abi Hurairah. Hadis yang ke-120 juga hadis Abi Hurairah semuanya. Baik. Jadi kata beliau ini isyarat bahwasanya memang yang terdepan dalam masalah ini adalah apa? Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, makanya diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh para a'immah tatkala Abu Hurairah meninggal dunia. Karena lupa tahun berapa ya, 59 kalau tak salah. Beliau tahun 59 Hijriah. Maka Anas bin Malik mendoakan rahmat banyak-banyak. Beliau mengatakan Abu Hurairah lah yang menghafalkan untuk kita semua hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini jasa besar sekali. Terutama untuk orang-orang yang tak mampu membeli buku, tak mampu membeli alat perekam. Memang hafalan itu sangat bermanfaat untuk dia dan untuk orang lain. Baik, sekarang kita masuk ke dalam hadisnya. Al-haditsus samina asyar ba'dal mi'ah 118. Haddatsana Abdul Aziz ibnu Abdillah qala haddatsani Malik an Ibnu Syihab anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ini lama-lama kalau terulang-ulang gini lama-lama kita hafal tokoh-tokoh itu. Hafal insyaallah ini polanya adalah setelah dia adalah dia. Ini level ini, fulan di level ini fulan di level sahabat. Lama-lama hafal itu, terulang-ulang membaca seperti ini. Baik. Qal innan nasa yaqulun aksara Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan, orang-orang mengatakan Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis Nabi, yaitu polanya pola keheranan dan celaan. Walaula ayatani fi kitabillah ma haddastu hadisa. Kata Abu Hurairah, seandainya bukan karena 2 ayat di dalam kitabullah, pastilah saya tidak akan menyampaikan satu hadis pun. Summa yatlu, kemudian Abu Hurairah membacakan ayat berikut ini. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat ila qaulihi ar-rahim. Baik. Kemudian menyebutkan inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhum as-safqu bil aswaq. Sesungguhnya saudara-saudara kita dari kaum muhajirin, mereka tersibukkan dengan perniagaan di pasar-pasar. Wa inna ikhwanana minal ansar kana yashghaluhumul amalu fi amwalihim. Dan sesungguhnya saudara-saudara kita dari Ansar, mereka disibukkan oleh pekerjaan pada harta benda mereka, terutama adalah perkebunan, pertanian. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiba'i batnih. Sementara Abu Hurairah radhiyallahu an, dia senantiasa menyertai Rasulullah SAW dengan penuhnya perut dia.
Saking kosongnya sampai perutnya seakan-akan penuh, padahal kosong sampai pingsan. Wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah menghadiri apa yang tidak mereka hadiri. Wa yahfadzu ma la yahfadzun. Abu Hurairah menghafal apa yang tidak mereka hafalkan. Baik. Di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di banyak tempat, di antaranya yang di hadapan kita ini, mengambil dari gurunya yaitu Abdul Aziz ibnu Abdillah. Beliau ini adalah Al-Uwaisi Al-Madani, siqatun yukhti. Siqah walaupun punya beberapa kesalahan, tapi beliau secara umum siqah. Anda tak ingat kunyahnya ya, tapi beliau Al-Uwaisi. Qal haddatsani Malik, kalau Imam Malik jelas Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik Al-Asbuhi Al-Yamani Al-Madani, Imam Darul Hijrah. Najmun fi kulli ma rawa, bintang pada setiap apa yang beliau riwayatkan. Ani bin Syihab, Ibnu Syihab terulang, Imam Az-Zuhri, Abu Bakar Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri Al-Madani Asy-Syami. Anil A'raj, Al-A'raj ini adalah siapa? Beliau namanya itu Abdurrahman bin Hurmuz Al-Madani, siqatun faqih. Anda tak ingat kunyahnya, tapi beliau namanya Abdurrahman bin Hurmuz. Dikatakan A'raj karena apa? Pincang, tapi tak masalah, yang penting siqah dan faqih beliau ini. An Abi Hurairah, dan A'raj ini termasuk asbatun nas fi Abi Hurairah. Abu Hurairah ma'ruf, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi Al-Yamani Al-Madani. Beliau gubernur Madinah. Berarti hadis ini siqah sahih musalsal bil madaniyin. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidz di dalam Fathul Bari, semuanya adalah ahlul Madinah ini. Baik. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Innan nasa yaqulun." Sesungguhnya orang-orang mengatakan aksara Abu Hurairah. Abu Hurairah terlalu banyak menyampaikan hadis dari Nabi. Apa ceritanya sebenarnya? Nanti akan disebutkan oleh Imam Bukhari dalam riwayat-riwayat yang lain, yaitu orang-orang banyak mengkritik Abu Hurairah, mengatakan, "Ada apa engkau dengan hadis Nabi? Sementara para muhajirin mereka tidak sebanyak dirimu dalam periwayatan, padahal muhajirin sudah berapa lama menyertai Nabi. Demikian pula orang-orang Ansar juga hadisnya tidak sebanyak hadismu. Sementara orang Ansar lebih banyak menyertai Nabi. Engkau masuk Islam pada waktu setelah selesainya perang Khaybar, hanya 4 tahun. Bagaimana hadismu jadi sebanyak ini?" Maka mereka merasa heran dan mengingkari Abu Hurairah. Makanya Abu Hurairah di hadapan sebagian murid, beliau mengatakan berikut ini. Orang-orang mengatakan Abu Hurairah telah memperbanyak hadis terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, "Wallahul mau'id." Allah lah tempat yang dijanjikan untuk kita berjumpa. Yaitu beliau marah, dituduh yang tidak-tidak terhadap Rasulullah. Memangnya saya pendusta, berani membuat hadis palsu. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Walaula ayatani fi kitabillah ma haddatstu hadisa." Seandainya bukan karena 2 ayat di dalam kitabullah, pastilah saya tidak akan menyampaikan walaupun 1 hadis. Jadi beliau menyampaikan banyak hadis bukan karena ingin popularity, bukan karena ingin dianggap hebat, dianggap sebagai muhadis atau mencari pendukung, bukan. Beliau menyampaikan ini karena takut kepada Allah Ta'ala, takut menyembunyikan ilmu. Kemudian beliau membacakan ayat ini, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan juga petunjuk, setelah kami terangkan itu pada umat manusia, maka mereka itu akan dikutuk oleh Allah dan dikutuk, dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Sampai akhir pembahasan. Kemudian ayat yang kedua yang mana? Yaitu innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Allah turunkan, yaitu berupa kitab suci, dan mereka membeli dengan itu harga yang murah, yaitu mereka rela menyembunyikan kebenaran demi mencari kesenangan dunia.
maka tidaklah mereka memasukkan ke dalam perut mereka kecuali api neraka. Jadi karena dua ayat ini, maka Abu Hurairah berusaha menyampaikan amanah, yaitu hadis-hadis Nabi. Kalau bukan karena ayat-ayat seperti ini, beliau tak mau bahkan menyampaikan hadis pada kita, dan kita yang rugi sendiri. Baik. Kemudian, nah sekarang inilah alasannya kenapa di dalam hadis ini Abu Hurairah menyebut-nyebut Muhajirin dan Ansor. Bukan karena ingin menggunjing mereka, tapi beliau membela diri. Tadi dibanding-bandingkan, ini murid-murid senior tidak menyampaikan berita macam ini. Siapa engkau? Seakan-akan begitu. Sekarang beliau bercerita, memang mereka senior, mereka punya keutamaan besar, tapi ada sebabnya kenapa hadis mereka tidak sebanyak hadis saya. Beliau mengatakan, inna ikhwanana minal muhajirin kana yashghaluhumus safqu bil aswaq. Alasannya adalah ini, sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan muhajirin, mereka dulu disibukkan oleh perniagaan di pasar-pasar, as-safqu, yaitu apa? Mu'atoh, saling memberi dan saling menerima. Inilah yang dikatakan perniagaan. Istilahnya safq, yaitu jabat tangan. Walaupun tidak wajib menjabat tangan, tetapi ada yang memberi, ada yang menerima. Bil aswa, di pasar-pasar. Ini menunjukkan boleh untuk pergi ke pasar, mencari nafkah, mencari rezeki. Yang penting tidak melakukan maksiat-maksiat. Aswa, suq, dikatakan suq karena kebanyakan orang yang datang, dia berdiri di atas kaki-kaki mereka. Jarang kan pembeli dengan duduk, kecuali yang apa itu, drive and thru, macam-macam itu, drive thru. Nah, memang boleh beli sambil duduk. Tapi rata-rata orang datang ke pasar berdiri, makanya dikatakan suq. Banyak yang berdiri di atas apa itu, betis-betis mereka, jamaknya aswaq. Memang boleh, karena memang ini tanggung jawab mereka untuk keluarga mereka. Hanya saja ini menjadi uzur untuk hadis saya tentunya lebih banyak dari hadis mereka. Inilah yang dimaksudkan Abu Hurairah, bukan memburu-burukan muhajirin, tapi beliau membela diri. Sama-sama berbuat yang baik, cuma saya menghafal apa yang mereka tidak hafal. Saya hadir pada kesempatan yang mereka tidak hadir. Baik. Wa inna ikhwanana minal ansor kana yashghaluhumul amal fi amwalihim. Dan sesungguhnya saudara-saudara kita dari kalangan Ansor, walaupun mereka juga istilah zaman sekarang senior, murid lama Nabi, tetapi mereka tersibukkan untuk bekerja di perkebunan-perkebunan mereka. Ini halal, ini baik untuk membantu keluarga dan juga untuk membantu membiayai jihadnya Nabi dan seterusnya, sebagaimana orang-orang muhajirin juga. Ini baik. Cuma dalam masalah hadis, ya memang kalian tak perlu merasa aneh apabila saya hadisnya lebih banyak, karena memang saya betul-betul memilih selalu menyertai Nabi, mengejar ketertinggalan. Baik. Wa inna Abu Hurairah kana yalzamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shiba'i batnih. Dan sesungguhnya Rasul Abu Hurairah selalu menyertai Rasulullah. Ini secara umum ya. Secara globalnya jelas tatkala Rasulullah masuk rumah ya, Abu Hurairah tidak demikian, tidak masuk rumah beliau tentunya secara umumnya. Tapi secara umum di berbagai majelis Abu Hurairah hadir lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Bisyiba'i batnih, dengan perut yang kenyang. Ini sekedar istilah saja. Bahkan apa? Beliau kelaparan sampai terkadang pingsan di majelis-majelis karena saking laparnya. Yaitu beliau memilih untuk sabar. Walaupun beliau punya harta benda di Yaman, tapi beliau rela meninggalkan Yaman demi menyertai Rasulullah. Dan memang manjadda wajad, bahwa orang siapa bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan, sungguh-sungguh mendapatkan ilmu, maka dia akan berjaya mendapatkannya kalau bersungguh-sungguh meraih. Nah, dulu memang jadi cabaran di Yaman, habis daras zuhur itu terkadang sebagian masyayikh membuka daras lagi, sementara kita ini makan siang kah ikut daras. Kalau makan siang kita tak dapat daras, tapi kalau kita daras kita tak dapat makan siang, padahal ilmunya penting. Memang waktu itu cabaran. Nah, tinggal pandai-pandailah untuk nanti cari makan yang lain. Baik, pengajarnya rata-rata adalah yang sudah menikah, sehingga di rumah ada yang memasakkan makanan, ada bantuan dari markis setiap bulan juga. Nah, kita yang para bujang memang
perlu berpikir ini gimana biar dapat ilmu tapi juga tidak kelaparan. Demikian pula habis isya darasnya cantik-cantik juga di Damaj waktu itu. Wah, kita juga aduh ini milih ini, kami milih itu. Memang ini jadi cabaran. Yang pengen dapat ilmu yang memang resikonya itu tadi sering kelaparan. Tapi memang hasilnya jadi lebih baik, lebih banyak ilmunya. Demikian pula malam Jumat kadang banyak jemputan-jemputan untuk apa? Teman masak-masak. Kita pening ini bagusnya kita murajaah ke jemputan makan. Apalagi terkadang setiap malam ada aja jemputan itu. Tapi ini akan mengganggu jadwal belajar. Yang sungguh-sungguh belajar ya memang dapat. Banyak orang yang merasa heran kenapa Imam Nawawi dengan usia yang muda beliau mampu melampaui ulama lain yang banyak sekali belajar yang usianya tua. Tapi Imam Nawawi muda tapi bukunya banyak sekali dan menjadi rujukan Islam. Ya di antaranya memang beliau sangat memperhatikan waktu. Sampai-sampai beliau makannya sedikit, saking sedikitnya makan, beliau tidak masuk ke bilik air kecuali jarang-jarang. Karena apa? Agar waktu tidak habis. Dan beliau masa belajarnya sehari itu 12 mata pelajaran. Sehingga tak perlu heran apabila ilmunya jadi lebih banyak daripada ulama-ulama yang usianya lebih tua di masa itu. Baik. Jadi permasalahannya bukan siapa yang belajar lebih dulu, tapi masalahnya adalah bagaimana kualiti belajar dia. Karena banyak juga orang yang 10 tahun di Damaj, 12 tahun, tapi sehari-harinya belajarnya sedikit. Ada yang mungkin hanya 8 tahun, 9 tahun, tapi sehari-harinya mengambil pelajaran banyak. Apalagi kalau kita mampu menggabungkan, yaitu memang belasan tahun dan juga sehari-harinya mengambil belasan mata pelajaran. Maka jangan kita merasa heran kalau kita didahului oleh yang lebih muda tetapi ilmunya lebih banyak. Kita tak heran. Yang bersungguh-sungguh dia akan mendapatkan apa yang dicita-citakan dengan taufik dari Allah. Abu Hurairah mengatakan wa yahduru ma la yahdurun. Abu Hurairah menghadiri majelis yang tidak mereka hadiri. Sementara majelis Nabi tidak kosong dari faedah dan itu pasti. Makanya orang-orang mungkin tidak mendengar faedah ini, Abu Hurairah mendengar, Abu Hurairah menghafal. Wa yahfadzu ma la yahfadzun. Abu Hurairah menghafal apa yang tidak mereka hafal. Tayyib, idza tabayyana sabab batulal ajab. Apabila sebabnya sudah jelas, maka batallah keheranan. Orang tak perlu lagi merasa heran kenapa Abu Hurairah hadisnya banyak padahal cuma belajar 4 tahun. Oh, ternyata itu rahasianya. Itu sebabnya dan seterusnya. Tayyib. Ini menunjukkan pentingnya menghafal, banyak belajar dan juga banyak menghafal. Ilahuna wallahu a'lam.